kekuasaan, dan emirat di kalangan bangsa Arab. Ketika kita hendak membicarakan kondisi Arab sebelum Islam, kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, kepemimpinan, agama, dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami kondisi yang terjadi saat kemunculan Islam. Para penguasa Jazirah Arab pada saat terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu, para raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. Dua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Kebanyakan di antara mereka benar-benar memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan, kemungkinan sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang dinobatkan. Raja-raja yang dinobatkan adalah raja-raja Yaman, Ghassan dan Hirah. Adapun penguasa-penguasa lain di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Raja-raja di Yaman, bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah, adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil Aur yang hidup 25 abad sebelum Masehi. Sebelum Masehi, puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan berikut. 1. Abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Makrib Saba. Ibu kota mereka di Syarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Marib yang dikenal dengan istilah Haribah. Pada zaman mereka, mulai diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Marib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. 2. Sejak tahun 650 sebelum Masehi sampai tahun 110 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini, mereka menanggalkan gelar Makrib dan hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Syarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sanaa ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 M. Pada masa-masa ini, kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabah dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Marib. Kemudian Raidan diganti dengan nama Jafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itu, mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut. Setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz. Ketiga, adanya persaingan di antara kabilah-kabilah yang ada di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan keluarga Kahtan berpisah-pisah dan mereka termotivasi untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. Sejak tahun 300 M sampai masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini, kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka, yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar. Hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu, bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula, orang-orang Habasyah dapat merebut Yaman pada awal tahun 340 M, yang sedang disibukkan oleh persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 M. Selanjutnya, Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi, kemudian, Bendungan Marib jebol, sehingga menimbulkan banjir besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 M. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka,
dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Nuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen, pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Nuwas membuat perit-perit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada Permenea dalam surat Al-Buruj. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Al-Buruj 4. Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryat pada tahun 525 Masehi. Aryat menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah hingga akhirnya dibunuh oleh Abraha, anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 di bawah kepemimpinan Madiyarib bin Saif Dizi Yazin Al-Himyari. Kemudian mereka menobatkannya menjadi raja. Madiyarib masih mempertahankan sebagian penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya. Meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti Dizi Yazin. Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Dengan keislamannya ini, berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Cyrus yang Agung, 557 sampai 529 sebelum Masehi, dapat mempersatukan bangsanya. Tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Ia mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah-pecah dan dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan Raja-Raja Tawaif. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan Raja-Raja Tawaif ini, orang-orang Kahtan berpindah dan menguasai daerah subur di Lerak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Eufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania. Sejak tahun 226 dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Kudah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir tersebut, Jutzaimah al-Wadah menguasai Hirah, sebagian penduduk Irak, dan daerah kekuasaan Rabiah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya,
dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja Romawi yang amat dia takuti. Dengan demikian, dia dapat menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan 1 batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Jutzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Setelah kematian Jutzaimah, Hirah dikuasai oleh Amru bin Adi bin Nasir Allahmi. Ia merupakan raja pertama dari dinasti Lakmi, sekaligus raja pertama yang mengambil Hirah sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur bin Ardasir. Sepeninggal Amru bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lahmi tetap berkuasa. Setelah di Hirah hingga Persia dikuasai oleh Kubats bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya, muncullah seorang tokoh bernama Mazdak. Ia mengampanyekan gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Kubats dari Persia. Kubats mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Maus, sama mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya. Sebagai pengganti Al-Munsir, dia mengangkat Al-Harits bin Amru bin Hir Al-Kindi. Setelah Al-Harits memenuhi ajakan Kubats untuk menerapkan gaya hidup Mazdakisme, pengganti Kubats adalah Kisra Nushirwan, yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munsir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya, Al-Harits bin Amru memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darukab dan tetap di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munsir bin Maus, sama hingga naiknya Anuman bin Al-Munzir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra yang bermula dari adanya suatu fitnah hasil rekayasa Zaid bin Adi Alibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Numan untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi, Anuman menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Kabisyah atas satu dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar dia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun, Hani menolaknya dengan penuh keberanian. Bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama, tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Zukar, dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban yang masih satu suku dengan Hani. Hal ini bagi Persia merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi bangsa Arab terhadap kekuatan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qabisyah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azazabah, yang memerintah selama 17 tahun, 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lah. Di antaranya adalah Al-Mansir bin Anuman yang dijuluki dengan Al-Marur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Al-Walid